Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik sensasi badan goyang seperti gempa dan takut berjalan karena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan, jadi topik kita kali ini adalah sensasi badan goyang seperti ada gempa ya, dan takut berjalan. Teman-teman semua perlu diketahui bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ya, yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, memang sensasinya cukup multi ya. Yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi itu memang luar biasa dan ada-ada saja ya. Semuanya itu membuat kita cukup terguncang jiwa kita ya. Nah, untuk kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman, yaitu fokus kepada sensasi badan goyang ya, seperti ada gempa dan takut berjalan. Jadi begini teman-teman ya, pada dasarnya sensasi apapun ya, sensasi apapun itu sebenarnya itu juga ada latar belakangnya ya, ada latar belakangnya, ada sebabnya. Nah itu yang perlu kita telaah ya, perlu kita pahami sehingga nanti kita akan mudah untuk mencari solusinya. Nah untuk itu maka tolong ya teman-teman ikuti untuk season kali ini ya sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham ya, sehingga menjadi paham betul dan akhirnya mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang masih mengalami sensasi-sensasi penderitaan asam lambung yang cukup mengguncangkan kita ya. Nah begini teman-teman ya, saya mengalami sensasi seperti itu ya, badan goyang ya, sehingga sampai takut berjalan. Nah ini cukup lama teman-teman ya, cukup lama sampai ya berjalan yang hanya beberapa langkah saja itu kadang takut ya, karena badan itu seperti bergoyang gitu loh, seperti bergoyang, sempoyongan ya, berdiri juga seperti kayak nggak tegak. Nah itu sampai ketika berjalan itu, ketika di dalam ruang kan ada dinding-dinding, ada mungkin kursi, nah itu selalu pegangan seperti itu ya. Selalu pegangan supaya nggak begitu goyang gitu ya, itu seperti itu. Jangankan berjalan ya, melangkahkan kaki ya, yang namanya duduk saja itu biasanya saya juga pegangan ya, pegangan misalkan kursi seperti ini kan ada ini tangan-tangannya ya, ini tangannya selalu pegangan itu. Kalau enggak ya bersandar ke belakang gitu. Kalau duduk yang tanpa sandaran, tanpa pegangan itu juga rasanya seperti mau jatuh gitu loh. Kadang mau jatuh ke kiri, kadang ke kanan, kadang lapoknya nggak karu-karuan, itu seperti itu. Nah itu ketika kita masih dalam mengalami sensasi badan seperti bergoyang, jadi badan seperti tidak ada keseimbangan gitu loh, sepertinya kita mau terjatuh terus seperti itu. Nah sehingga ketika kita mau berjalan ya takut. Contohnya ketika kita mau berjalan misalkan waktu itu sedang
sedang serius ya, sedang parah-parahnya. Nah itu mau ke kamar mandi saja itu minta ditemani ya, minta ditemani yaitu takut nanti jatuh ya, dari kamar menuju ke kamar mandi itu kan jaraknya hanya beberapa meter. Nah itu saja rasanya itu seperti nggak berani, takut ya. Akhirnya kita harus berpegangan ya. Nah itu karena sensasinya itu, jadi untuk berjalan rasanya itu seperti mau roboh terus itu. Pokoknya seperti goyang lah, itu seperti itu teman-teman. Nah, itu ada beberapa tip memang yang saya lakukan yang akhirnya fase-fase seperti itu bisa terlewati. Alhamdulillah teman-teman ya. Tetapi ketika kita memang belum menemukan tip-tipnya bagaimana caranya mengatasinya ya, karena kadang kita minum obat juga sensasi itu masih bandel ya. Nah itu kan kadang menjadi semakin bingung, semakin susah ya, semakin sedih ya, kemudian menjadi semakin cemas, semakin takut, adanya kan seperti itu ya, karena kita memang dihantam oleh sensasi yang cukup dahsyat dan dalam durasi waktu yang cukup lama itu. Nah itu sehingga siapapun orangnya itu pasti secara mental akan goyang, itu seperti itu ya. Nah ini teman-teman ya, nah itu sebenarnya kalau kita gali secara sebabnya ya, kenapa kita itu kalau jalan bergoyang seperti ada gempa ya, sehingga kita menjadikan takut untuk berjalan ya, hanya berjalan beberapa meter saja itu takut ya, apalagi kita bepergian yang agak lama ya, maksudnya agak jauh. Nah itu nggak mungkin sekali, sehingga waktu itu ketika saya diajak bepergian ya, itu saya selalu menanyakan, misalkan dari parkiran itu menuju ke ruang yang kita tuju itu jauh enggak. Nah itu saya sudah takut duluan itu ya, ketika itu kira-kira agak jauh. Nah saya selalu ngambil posisi untuk berjalannya itu sedikit ya, sedikit. Jadi kalau bisa misalkan kita naik motor atau mungkin naik mobil sama saja ya, itu dari tempat kita turun dari kendaraan itu harus berjalannya jangan terlalu jauh. Nah itu karena masih ada rasa takut untuk berjalan karena selalu goyang seperti itu. Nah ini juga berlangsung cukup lama. Nah itu sebenarnya disebabkan oleh seperti ini teman-teman ya. Yang pertama karena kita menderita asam lambung ketensia psikosomatis ya, terutama secara fisik ya, untuk asam lambungnya, dengan asam lambung kita masih sering naik ya, otomatis pencernaan kita juga tidak normal ya, karena tidak normal sehingga makan kita juga merasa tidak enak ya, sehingga makan menjadi sangat sedikit ya, porsinya juga kecil ya. Saya pernah juga makan itu, sekali makan itu hanya paling 3 sendok waktu itu ya, karena ya itu rasanya nggak karu-karuan, apalagi makan agak banyak itu pasti ya perutnya masih suka begak, suka kembung, suka perih ya, kemudian nanti menimbulkan rasa-rasa lain yang tidak nyaman. Akhirnya kita pilih dengan porsi yang sangat kecil. Contohnya itu saya pernah makan hanya sekali makan 3 sendok seperti itu. Nah, dengan seperti itu artinya secara nutrisi kita memang kurang ya, jadi energi kita juga kurang, sehingga itu juga akan menjadikan seperti oleng lah, seperti berjalan itu oleng, seperti goyang, itu memang tenaganya itu sangat minimalis itu seperti itu ya. Nah karena yang namanya tenaga atau energi itu kan disuplai dari nutrisi makanan. Nah ketika kita makannya juga kurang, ya udah tubuh ini menjadi semakin lemah ya, semakin lemah, semakin tidak berdaya ya, sehingga untuk berjalan saja menjadi tidak seimbang ya, menjadi goyang itu seperti itu. Nah itu teman-teman ya, jadi yang pertama itu bisa disebabkan karena kita masih kurang nutrisi ya. Mengapa kurang nutrisi? Karena memang lambung sedang tidak normal ya, sehingga pengaruhnya banyak ya terhadap nafsu makan juga kurang ya, sehingga asupan yang kita terima di dalam tubuh kita itu juga akhirnya juga kurang. Nah itu yang pertama ya. Nah sebab yang kedua ini karena kita mengalami beberapa sensasi ya, yaitu yang selain sensasi badan goyang, takut berjalan, itu kan sebenarnya juga sensasi-sensasi yang lain juga
waktu itu masih banyak teman-teman contohnya yang kepala juga kadang berat, pusing-pusing ya, kadang mata buram, kemudian hidung selalu mampet ya, kemudian untuk makan mulut juga masih merasa asam, kadang kepait-pahitan ya, kadang telinga berdenging, kemudian leher juga masih seringnya kaku ya, tensinya naik, pokoknya itu membuat bikin kita itu cemas teman-teman ya. Nah artinya sebab yang kedua selain yang pertama itu adalah kita kurang energi ya karena disebabkan kurang nutrisi. Nah itu yang kedua itu disebabkan karena kita terkena kecemasan ya, atau anxiety disorder ya. Jadi kecemasan yang berlebih. Mengapa cemas? Ya wajar karena memang kita dihantam oleh sensasi yang luar biasa ya, yaitu kalau menurut saya siapapun orangnya itu pasti akan cemas itu. Makanya yang namanya gangguan ini ya, asam lambung GERD inisiatif psikosomatis ya, ini tidak pandang bulu ya, siapapun kalau memang terkena ya bisa saja ya. Itu jangankan kita lah ya, seperti ya orang biasa, seperti orang yang seperti ABRI ya, polisi itu kan kelihatannya snare sekali, itu juga sama saja bisa juga kena ya, dokter aja bisa kena ya. Nah itu jadi tidak pandang bulu lah, itu karena memang hantaman sensasi yang luar biasa sehingga kita menjadi kadang sampai bingung ya untuk memikirkan hal itu, dan untuk menanggung rasa-rasa itu juga kita semakin tidak berdaya. Nah akhirnya muncullah kecemasan atau anxiety ya. Nah, setelah kita muncul kecemasan, kemudian meningkat lagi ya, ini pikiran juga menjadi negatif ya. Negatifnya itu ya khawatir, jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan terkena penyakit berat ya, jangan-jangan bahkan mau dan lain sebagainya kan, seperti itu ya. Nah itu sehingga kita menjadi terkena psikosomatik ya, karena apa yang dipikirkan ini akan direspon oleh tubuh kita. Nah ketika kita berpikirnya hal-hal yang negatif, hal-hal yang jelek-jelek, maka respon tubuh kita ya menjadi tidak baik ya, tidak baik. Contohnya menjadi semakin terasa sensasinya atau menjadi semakin sakit, itu seperti itu ya. Nah ini kompleksnya di situ ya, sehingga saya sering menyebut sebagai lingkaran negatif ya antara asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik ya, karena memang saling menyebabkan itu. Kadang ya asam lambung kita sudah membaik ya, kita sudah merasa enakan, sudah sembuh ya, perut tidak ada sensasi, pokoknya sudah nyaman, makan apa aja sudah bisa. Tetapi ketika psikosomatik kita ini kambuh ya, kita berpikirnya yang negatif, ya udah kadang merespon lagi, tiba-tiba perut menjadi bekah lagi, kembung lagi, kemudian terjadi GERD lagi. Nah ketika terjadi GERD lagi, sensasi banyak yang muncul lagi, itu kan rantainya seperti itu teman-teman. Makanya kadang penderitaan ini menjadi menjadi agak lama sembuhnya ya. Contohnya seperti saya juga hampir 2 tahun lah. Nah itu kan karena memang seperti itu. Nah apalagi ketika kita belum paham, kita itu kalau belum paham itu menikmati sekali penderitaan ya, itu di situ. Padahal semakin kita merasa-rasa, semakin kita menikmati penderitaannya, disitulah ya, bahwa sensasi itu semakin bandel, itu seperti itu. Tetapi ketika kita sebaliknya semakin cuek ya, tidak merasa-rasa, nah ini akan mudah menghilang itu. Jadi kecemasan itu cukup diketahui ya, ketika kita sudah mengetahui, oh ini saya sedang cemas ini, oh ini pikiran saya sedang negatif ini. Ketika kita bisa menyadari seperti itu akan mudah terkendali ya. Akhirnya yang menjadi hanya terlintas kemudian setelah itu kita kembali normal lagi seperti itu. Tetapi ketika kita belum bisa menyadari seperti itu ya, belum paham artinya ya, nah itu yang menjadikan kita muter-muter terus itu. Nah kadang kita sudah berusaha memahami seperti itu, tetapi juga kadang orang-orang di sekitar kita nggak mau tahu ya, dianggapnya kita orang yang
yang sehat biasa dan sebagainya. Nah, itu juga kadang menjadi kurang mendukung ya, menjadi kurang mendukung usaha kita yang sedang berjuang ya, berjuang istilahnya melawan asam lambung degeneratif psikosomatis. Oleh karena itu sebaiknya orang-orang di sekitar kita juga kita harus terbuka ya, kita kasih tahu tentang kondisi kita, tentang sensasi kita, sehingga mereka itu akan mensupport ya, mensupport, akan memaklumi kita. Nah, akhirnya untuk bangkit ini menjadi lebih mudah teman-teman ya. Contohnya dulu ketika saya menonton video-video motivator seperti ini ya, ini saya selalu bareng dengan keluarga yang ada di samping, sengaja supaya mereka juga tahu gitu loh. Tetapi kalau mereka tidak tahu ya itu kadang menjadi kurang mendukung gitu loh. Maka dari itu sebaiknya orang-orang terdekat kita sebaiknya kita terbuka supaya mereka juga tahu. Nah, akhirnya jadi selalu mensupport kita untuk menjadi lebih mudah untuk bangkit ya. Karena apa? Karena kadang kita bercerita saja mereka kadang nggak percaya ya kalau kita memiliki rasa-rasa yang sedang dirasakan, itu kadang seperti itu. Karena apa? Karena penampakannya seperti orang sehat kok, biasa kok seperti itu dan lain sebagainya ya. Nah, ini termasuk suatu penderitaan yang ya yang memang ya luar biasa menurut saya ya itu. Nah, oke teman-teman ya, jadi ini sebabnya intinya ada dua ya. Satu adalah bisa disebabkan karena kurang energi atau nutrisi ya. Yang kedua disebabkan karena secara ini psikologisnya ya, secara kejiwaan kita itu mulai terkena kecemasan. Jadi dengan kecemasan yang tinggi ya itu. Nah, yang lebih penting lagi sekarang adalah bagaimana solusinya teman-teman ya, ketika kita sedang mengalami seperti itu ya. Nah, solusinya ya ini yang pertama ya, ya pastikan untuk memenuhi nutrisi ya, pastikan bahwa kita itu makan minum cukup ya. Makan minum cukup tentunya dengan makanan dan minuman yang sehat ya, yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita itu. Nah, kalau sudah seperti itu, nah kemudian kita sudah menjadi sedikit yakin ya, karena secara energi sebenarnya kita kan sudah dicukupi oleh makanan dan minuman yang kita makan, walaupun mungkin di dalam proses pencernaannya karena mungkin asam lambungnya masih ada gangguan, mungkin kurang maksimal ya, kurang normal, sehingga mungkin energi yang dihasilkan juga belum 100% ya. Tetapi itu tidak masalah, tapi keyakinan kita, pikiran kita, yang penting kita sudah makan, sudah minum ya, pasti kita bisa ya. Seperti itu saja ya. Nah, itu kemudian lah yang kedua, setelah kita berusaha makan minum cukup ya, nah usahakan kita juga bergerak teman-teman ya, bergerak. Nah, bergerak ya yang paling sederhana contohnya jalan ya. Jangan kita hanya selalu tiduran, duduk, selalu tiduran, duduk, jangan seperti itu. Tapi usahakan ada gerak. Karena apa? Karena tubuh kita ini memang disetting sedemikian rupa untuk bergerak ya, untuk bergerak. Karena kalau kita tidak bergerak itu menjadikan semakin sepertinya ya menjadi kurang lancar lah, kurang lancar peredaran darah, kemudian mungkin peredaran oksigen ya, mungkin juga jalannya pencernaan itu seperti itu. Tapi dengan kita melakukan gerakan-gerakan ya, contohnya berjalan, nah seperti itu menjadikan tubuh kita menjadi lebih jauh, menjadi lebih ringan ya, menjadi lebih baik lah ya. Karena apa? Dengan dibantu gerakan otomatis ya pencernaan juga jauh menjadi lebih lancar, peredaran darah juga menjadi lebih lancar, peredaran oksigen menjadi lebih lancar, sehingga secara normal itu mestinya sudah no problem ya, sudah enakan tentunya seperti itu. Tetapi karena kita masih ada gangguan lain, wajar ketika memang belum bisa terbangun sepenuhnya. Jadi ini memang bertahap ya, sedikit demi sedikit. Yang penting progres ya, jadi ada peningkatan lah teman-teman itu. Jadi percaya saja, jangan berkecil hati, semua itu pasti akan berlalu, badai pasti berlalu teman-teman ya itu. Jadi
Ya nikmati, syukuri saja sambil berikhtiar ya, berikhtiar semaksimal mungkin ya. Pasti akan sembuh kok teman-teman. Cuma memang membutuhkan proses dan membutuhkan waktu. Nah ini yang harus kita jalani dengan kesabaran teman-teman itu ya. Itu. Jadi lakukan gerak, contohnya jalan ya itu. Nah cuma permasalahannya kan mau jalan bagaimana, karena mau jalan aja takut, karena untuk melangkah saja masih goyang. Nah itu walaupun masih goyang itu memang harus dipaksakan teman-teman ya, paksakan saja ya, ya sesuai dengan kemampuan lah, sesuai dengan kemampuan ya. Kalau misalkan masih tertatih-tatih harus pegangan dinding atau pegangan apa, atau mungkin pakai tekan, itu pun nggak masalah ya. Itu tapi usahakan tubuh ini bergerak ya, karena memang hubungannya dan kecemasan ini juga harus dilawan sih ya teman-teman. Jadi kita harus punya optimisme itu. Jadi pokoknya lakukan saja, intinya geraklah. Tidak usah olahraga yang berat-berat, tapi yang standar saja ya itu. Nah itu tip yang kedua. Nah kemudian tip yang ketiga ya, ketika sensasi itu ya masih melekat ya, masih tetap merasa sempoyongan, jalan goyang ya, mau berjalan masih takut. Nah ini coba berusaha sedikit masa bodoh teman-teman ya, sedikit masa bodoh, cuek ya, dengan sensasi itu ya. Jadi pokoknya masa bodoh dengan sensasi ini, dengan jalan pertama diafirmasikan ya, afirmasikan kata-kata positif ya. Contohnya masa bodoh dengan sensasi hanya numpang lewat ya. Faktanya saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa, saya sehat walafiat. Seperti itu. Jadi sambil ditepukkan di dada ya. Jadi kita sering mengadakan monolog dengan diri kita sendiri, yaitu cara memotivasi diri ya oleh diri sendiri. Itu penting teman-teman ya, karena dengan seperti itu juga mental menjadi semakin bangkit ya, menjadi semakin berani ya. Itu seperti itu. Jadi kita harus bermental cuek dan masa bodoh dengan sensasi itu. Jangan terlalu dipikirkan lah, itu seperti itu. Nah itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, alihkan pikiran ya tentang penyakit ya. Jadi kita jangan membayangkan karena kita rasanya ini luar biasa sensasinya, itu jangan dipikirkan bahwa itu sebagai penyakit yang seolah-olah berat itu loh. Jadi pokoknya kalau bisa lupakan ya, jangan dipikirkan. Wah pokoknya nggak apa-apa itu aja. Yaitu dengan cara afirmasi positif ya. Jadi misalkan kok masih jalan agak sempoyongan ya, nah itu ya katakan saja ya alhamdulillah walaupun berjalan masih goyang, tetapi tidak apa-apa, sebentar lagi juga akan sembuh. Seperti itu ya, katakan seperti itu yang positif. Dan ini juga hubungannya dengan psikosomatiknya. Kalau kita berpikirnya positif, berkatanya positif, nah nanti respon tubuh ini akan menjadi positif ya. Kalau kita ngomongnya tidak apa-apa ya, saya baik-baik saja, nanti responnya kan menjadi baik-baik saja teman-teman. Makanya orang yang terkena anxiety psikosomatik ya, perkataan, perbuatan ini adalah doa yang akan dikabulkan, akan direspon oleh tubuh kita gitu. Jadi kita jangan merasa mengeluh lah ya, mengeluh ya, aduh ini bagaimana dan lain sebagainya, aduh ini begini. Jangan begitu ya, tapi syukuri saja, nikmati ya. Nah kemudian kita afirmasikan kata-kata yang positif, itu pasti nanti akan bangkit teman-teman ya, percaya saja seperti itu. Ini pengalaman saya seperti itu ya, tidak ada obatnya ya, kecuali memang motivasi dari diri kita sendiri ya, karena mental ini memang harus diobati dengan pencerahan ya. Kita jangan menunggu pencerahan dari orang lain, tapi kita mulai mencerahkan perasaan kita sendiri. Itu seperti itu teman-teman ya. Oke, nah jadi alihkan perhatian, jangan berpikir tentang penyakit ya, apalagi penyakit yang berat, tapi pikirkan ya yang positif ya, yang menyenangkan bahwa diri kita ini baik-baik saja, diri kita ini sehat, sebenarnya nggak apa-apa. Dan faktanya memang seperti itu ya, ketika kita contohnya cek ke dokter ya, kemudian
check up ya, itu kan faktanya juga organ tubuh kita baik-baik saja ya, normal, tidak apa-apa ya. Jadi semuanya itu ini adalah ilusi ya, hanya ilusi dan halusinasi pikiran yang salah selama ini ya. Yang salah karena kita lebih lebih menonjolkan ketakutan kita ya, ketakutan kita, kekhawatiran kita. Sebenarnya itu tidak akan terjadi ya, tidak akan terjadi itu. Makanya mulai ya bangun dengan percaya diri teman-teman ya, percaya diri, tidak apa-apa, tidak apa-apa ya. Jadi pokoknya berani saja itu pasti akan sedikit demi sedikit bangkit teman-teman ya. Semuanya pasti akan berlalu itu. Nah itu ya, jadi pokoknya pikirkan yang positif ya, pikirkan yang menyenangkan ya, pikirkan yang baik-baik ya, baik-baik dikembalikan ke diri kita. Ketika kita memikirkan sesuatu yang baik, pasti diri kita akan menjadi baik ya. Ketika kita memikirkan sesuatu yang menyenangkan, diri kita akan menjadi senang. Jadi seperti itu ya. Jadi pada dasarnya apa yang kita alami ya, ini adalah mantulan dari pikiran kita sendiri. Itulah rahasianya psikosomatik teman-teman ya. Tuh. Oke ya. Nah kemudian untuk membangkitkan semangat yang terus-menerus supaya menjadi lebih membaik, nah ya, selain kita sudah berusaha bergerak, contohnya berjalan, nah ini bisa juga melakukan kegiatan-kegiatan ya yang ringan lah, kegiatan yang ringan sesuai dengan hobi kita ya. Dengan kegiatan yang sesuai dengan hobi kita, otomatis kita akan menjadi ada unsur senangnya yaitu. Ya terserah teman-teman ya kalau hobinya apa. Contohnya saya kalau di rumah itu punya hobi yang pertama ini merawat burung-burung ya. Saya punya banyak burung ya. Nah itu biasanya saya selalu berusaha lah bercanda dengan burung-burung. Itu rasanya juga asik ya seperti itu. Nah itu salah satunya. Nah mungkin teman-teman ya terserah ya, yang mungkin hobinya masak ya masak saja ya. Yang hobinya mungkin mendengarkan musik ya mendengarkan musik dan seterusnya lah. Terserah, lakukan saja. Itu. Nah kemudian yang terakhir ya ini untuk menguatkan jiwa kita ya, memang kita harus juga ada support secara spiritual ya, secara spiritual, yaitu kita punya keyakinan ya, punya keyakinan bahwa contohnya penderitaan asam lambung inisiatif psikosomatis ini juga atas izin Allah ya, maka ketika kita ingin sembuh ya udah kita pasrah saja kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu dengan seperti itu kita menjadi punya sandaran, punya keyakinan, sehingga kita menjadi punya harapan lebih optimis ya, bahwa Allah itu pasti selalu akan memberikan kasih sayangnya kepada kita ya, karena Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, dan Allah itu akan memberikan yang terbaik buat kita ya. Makanya saya sering mengatakan bahwa penderitaan asam lambung inisiatif psikosomatis ini adalah proses ya, proses untuk memberikan kita berproses supaya menjadi lebih dewasa ya, menjadi lebih baik ya. Nah akhirnya menjadi lebih bahagia. Yakin saja seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung inisiatif psikosomatis akan cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.